Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya di sini akan menyampaikan materi dari modul studi Al-Quran yang telah kelas kami rangkum. Pada bab pertama, yakni mengenai pengertian Al-Quran. Definisi Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci yang di dalamnya terdapat firman-firman Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah secara berangsur-angsur yang bertujuan menjadi petunjuk bagi umat Islam dalam hidup dan kehidupannya guna mendapatkan kesejahteraan di dunia dan akhirat. Menurut M. Quraisy Shihab, Al-Quran secara harfiah berarti bacaan yang sempurna. Ia merupakan suatu nama pilihan Allah yang tepat, karena tiada suatu bacaan sejak manusia mengenal tulis baca 5.000 tahun yang lalu yang dapat menandingi Al-Quran. Bacaan sempurna lagi mulia. Ada 5 faktor penting yang menjadi karakteristik Al-Quran, yaitu 1. Al-Quran adalah firman atau kalam Allah. Yang kedua, Al-Quran hanya diberikan kepada Nabi Muhammad. Yang ketiga, Al-Quran adalah mukjizat. Yang keempat, diriwayatkan secara mutawatir, yang artinya Al-Quran diterima dan diriwayatkan oleh banyak orang yang secara logika mereka mustahil untuk berdusta. Yang kelima, membaca Al-Quran dicatat sebagai amal ibadah. Selanjutnya bab 2, Nuzulul Quran. Definisi Nuzulul Quran. Secara etimologis, Nuzulul Quran terdapat dua kata, yaitu nuzul dan Al-Quran. Pada dasarnya, Nuzulul Quran itu mempunyai arti turunnya suatu benda dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Sedangkan Al-Quran yaitu firman Allah yang telah diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad dan membacanya adalah ibadah. Tahapan turunnya Al-Quran. Dalam proses turunnya Al-Quran, sebenarnya para ulama berbeda-beda pendapat, tetapi secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, pendapat menyatakan bahwa Al-Quran diturunkan sekaligus. Pandangan ini berdasarkan dalil-dalil. Sesungguhnya, kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dalil itu terdapat dalam surah Al-Qadar ayat 1. Selanjutnya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada suatu malam yang diberkahi. Dalil tersebut terdapat dalam surah Al-Dukhan ayat 3. Pendapat kedua, melihat bahwa pendapat pertama ini bertentangan dengan kenyataan historis yang menunjukkan bahwa Al-Quran diturunkan selama lebih dari 23 tahun. Oleh karenanya, mayoritas ulama berpendapat bahwa dua ayat tersebut menjelaskan awal mula turunnya Al-Quran secara keseluruhan di bulan Ramadan, ke Lauhul Mahfuz. Kemudian, Jibril menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sesuai kejadian dan peristiwa selama kurang lebih 23 tahun. Ashabun Nuzul. Sababun Nuzul atau boleh juga disebut Asbabun Nuzul merupakan salah satu cabang ulumul Quran yang khusus berkaitan dengan turunnya ayat-ayat Al-Quran dalam hal-hal tertentu. Secara bahasa, perkataan Sababun Nuzul berarti sebab turunnya Al-Quran. Penurunan ayat-ayat Al-Quran pada garis besarnya dapat dikelompokkan menjadi dua bentuk, yaitu ayat-ayat yang ada sebab turunnya dan yang tidak ada sebab turunnya. Oleh sebab itu, yang menjadi tumpuan pembahasan Asbabun Nuzul adalah ayat-ayat yang terbatas pada pengertian sesuatu yang dengan turunnya suatu atau beberapa ayat untuk menjelaskan status hukumnya suatu peristiwa, kejadian, atau memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tertentu. Bab 3, Surat dan Ayat Al-Quran. Definisi surat dan ayat Al-Quran. Secara bahasa, kata surat memiliki arti, tempat kedudukan, dan pagar. Sedangkan menurut istilah, yaitu sekumpulan ayat-ayat dalam Al-Quran yang berdiri sendiri dan mempunyai permulaan dan akhiran. Artinya, setiap surat dalam Al-Quran memiliki awalan dan akhiran yang berbeda, seperti surah yang panjang, Al-Baqarah, dan surah yang pendek itu surah Al-Kautsar. Dalam pembagiannya, surah dalam Al-Quran dibagi menjadi dua bagian, yaitu berdasarkan kurun waktu dan pembagian jumlah ayatnya. Menurut pembagian kurun waktunya, surah Al-Quran masih terbagi menjadi dua jenis, yaitu surah Makkiyah dan surah Madaniyah, di mana surah Makkiyah merupakan surah yang diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, yang diturunkan selama 12 tahun, 5 bulan, 13 hari. Sedangkan surah Madaniyah merupakan surah yang diturunkan di kota Madinah, yang diturunkan selama 9 tahun, 9 bulan, 9 hari. Surah dalam Al-Quran yang dibagi berdasarkan jumlah ayatnya, maka terdapat 4 jenis. Yang pertama, Sab'uh Tiwal. Artinya, surat-surat tersebut memiliki ayat yang panjang dan berjumlah banyak. Yang kedua, Al-Mi'un. Artinya, surah-surah yang lebih pendek dari kategori sebelumnya, yang jumlah ayatnya lebih dari 100 ayat. Yang ketiga, Al-Musani. Artinya, surah-surah Al-Quran yang lebih pendek lagi dari kategori Al-Mi'un, karena jumlah ayatnya tidak sampai 100 ayat. Dan yang terakhir, Al-Mufassal. Artinya, surah-surah tersebut mempunyai ayat yang lebih pendek lagi daripada Al-Musani, atau biasa juga disebut dengan ayat, surah pendek. Ayat. Ayat merupakan bagian dalam Al-Quran. Kata ayat secara teknis yaitu kalimat-kalimat yang membentuk Al-Quran. Dengan urutan-urutan tertentu, dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya, dan akan membentuk surat-surat dalam Al-Quran. Adapun definisi lain dari ayat, yaitu kumpulan kalam Allah yang terdapat dalam suatu surah pada Al-Quran. Kata ayat digunakan dengan makna teknis. Pengelompokan surat dan ayat Al-Quran. Para ulama mengelompokkan Al-Quran yang berjumlah 114 surah menjadi 4 kelompok. Yang pertama, At-Tiwal. Artinya, surah-surah tersebut memiliki ayat yang panjang dan berjumlah banyak. Yang kedua, Al-Mi'un. Artinya, surah-surah yang lebih pendek dari kategori sebelumnya yang memiliki jumlah ayat lebih dari 100 ayat. Yang ketiga, Al-Masani. Artinya, surah-surah Al-Quran yang memiliki lebih pendek dari kategori Al-Mi'un karena jumlah ayatnya tidak sampai 100 ayat. Dan yang terakhir, Al-Mufassal. Artinya, surah-surah yang mempunyai ayat yang lebih pendek dari kategori Al-Masani. Materi selanjutnya yaitu bab 4 mengenai wahyu. Definisi wahyu. Wahyu diambil dari bahasa Arab yang bermakna isyarah atau petunjuk.
Wahyu adalah pernyataan Allah yang diturunkan kepada para nabi atau para rasulnya untuk disampaikan kepada umatnya. Secara etimologi, wahyu berasal dari bahasa Arab, yakni wahayahi wahyan, yaitu tersembunyi dan cepat. Dengan demikian, wahyu mencakup beberapa definisi, yakni bisikan atau bujukan Allah, insting binatang, isyarat yang cepat, bisikan setan, menyampaikan perintah. Penurunan wahyu. Pada riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa Al-Quran diturunkan sekaligus ke sama al-dunya pada Lailatul Al-Qadar, kemudian diturunkan secara bertahap selama masa kerasulan. Pendapat ini yang paling terkenal, valid dan diterima oleh kebanyakan para ulama. Penyampaian wahyu. Wahyu disampaikan melalui malaikat Jibril kepada nabi-nabi dan rasulnya. Allah mengutus nabi-nabi dan rasulnya untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Nabi adalah orang yang menerima wahyu untuk diri mereka sendiri dan umatnya, sementara rasul adalah nabi yang diutus dengan wahyu baru untuk seluruh umat manusia, atau untuk membimbing umat yang mengalami penyimpangan dari ajaran Allah yang telah ada sebelumnya. Wahyu biasa disampaikan dalam bentuk lisan, seperti dalam Al-Quran, atau melalui bentuk tulisan, seperti wahyu yang diabadikan dalam kitab-kitab suci lainnya. Ada juga wahyu yang disampaikan melalui peristiwa atau pengalaman yang mendukung petunjuk Allah. Bab 5. Isi pokok Al-Quran. Yang pertama, akidah dan akhlak. Sumber akidah Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya, apa saja yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran dan Rasulullah dalam sunnahnya wajib diimani, diyakini, dan diamalkan. Ajaran-ajaran tentang kepercayaan atau keimanan kepada Allah itu meliputi iman kepada para malaikat, iman kepada rasulnya, iman kepada kitab-kitab yang diturunkannya, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qadar dan qadar yang telah ditentukan. Akhlak yang benar akan terbentuk bila sumbernya benar. Sumber akhlak bagi seorang muslim adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga, ukuran baik atau buruk, patut atau tidaknya, secara utuh diukur dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam Al-Quran, ditemukan lebih dari 1.500 ayat yang berbicara tentang akhlak, dan 2,5 kali lipat banyaknya daripada ayat-ayat tentang hukum, baik yang secara teoritis maupun secara praktis. Selanjutnya ibadah. Ibadah merupakan salah satu pokok ajaran dalam Al-Quran yang sangat mendasar dalam kehidupan seorang muslim. Kata ibadah, secara etimologi berasal kata abada ya'budu abadan, yang berarti mengabdi atau menyembuh. Ibadah dalam Islam memiliki dua dimensi penting, dimensi ritual dan dimensi sosial. Dimensi ritual ini mencakup ibadah yang bersifat khusus dan terstruktur seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Sedangkan dimensi sosial merupakan mencakup tindakan-tindakan yang mungkin tidak secara eksplisit disebut sebagai ibadah dalam teks agama, tetapi hal ini merupakan bentuk ketaatan kepada Allah dan pengabdian kepada masyarakat. Contohnya itu termasuk melakukan amal saleh seperti berbuat baik, membantu sesama, menjaga hubungan baik dengan tetangga, dan berperilaku jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya wa'ad dan wa'id. Wa'ad ialah janji dalam bentuk harapan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Bahkan kelak akan diberinya ganjaran berupa pahala dan kebahagiaan sebagai balasan atas keimanan kesalehan yang mereka lakukan semasa hidup di dunia. Sedangkan wa'id ialah janji yang berisi ancaman yang ditunjukkan Allah kepada orang-orang yang ingkar dan berbuat kejahatan. Kelak, mereka akan ditimpa kemurkaan dan azab sebagai balasan atas kekufuran dan perbuatan jahat yang mereka lakukan. Selanjutnya, hukum. Hukum bukan hanya sekedar regulasi sosial, tetapi juga merupakan manifestasi dari kehendak Allah yang maha bijaksana. Al-Quran merupakan sumber utama hukum Islam yang membuat berbagai ketentuan hukum, baik yang bersifat global maupun rinci. Al-Quran berfungsi sebagai pedoman hidup yang meliputi berbagai aspek hukum, termasuk hukum pidana, perdata, keluarga, dan tata negara. Dan yang terakhir yakni kisah. Al-Quran memuat berbagai kisah dan sejarah umat terdahulu yang memiliki tujuan penting, di mana tujuan penting tersebut untuk memberikan pelajaran berharga bagi umat Islam. Kisah-kisah ini bukan sekedar cerita, melainkan menjadi sumber hikmah dan pelajaran moral untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kisah-kisah tersebut meliputi narasi tentang para nabi, umat terdahulu, dan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di masa lalu. Misalnya, kisah Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, serta berbagai umat bangsa yang pernah ada sebelum umat Muhammad. Setiap kisah memiliki pesan moral dan pelajaran khusus yang bisa dipetik oleh pembaca dan pendengarnya. Bab selanjutnya mengenai mukjizat Al-Quran. Definisi mukjizat dan unsur-unsurnya. Kata mukjizat terambil dari kata bahasa Arab, yakni ajaza, yang berarti melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Pelakunya yang melemahkan dinamai mujiz, dan apabila kemampuannya melemahkan pihak lain amat menonjol sehingga mampu membungkam lawan. Adapun unsur-unsur yang menyertai mukjizat, yang pertama, hal atau peristiwa yang luar biasa. Yang kedua, terjadi atau dipaparkan oleh seorang yang mengaku nabi. Yang ketiga, mengandung tantangan terhadap yang meragukan kenabian. Yang keempat, tantangan tersebut tidak mampu atau gagal dilayani. Selanjutnya, Al-Quran sebagai mukjizat Rasulullah. Mukjizat Al-Quran merupakan bukti atas kebenaran risalah yang dibawa Rasulullah SAW, serta menegaskan bahwa Al-Quran memang kitab suci yang berasal dari Allah. Sebagaimana diketahui bahwasannya Rasulullah SAW merupakan pribadi yang tidak mengenal baca tulis dan hidup dalam masyarakat yang cukup sederhana. Tentu dengan kondisi yang demikian, menjadikan Al-Quran sebagai bukti yang merupakan kalam Allah. Bab 7. Bahasa-bahasa spesifik Al-Quran. Pertama, kasam Al-Quran. Pengertian dan unsur kasam. Secara terminologi, ada beberapa pengertian kasam menurut ulama.
Qasam diartikan sebagai ungkapan yang dimaknai untuk memberikan penegasan atau pengukuhan suatu pesan dengan menggunakan kata-kata qasam yang disebut dengan adat qasam. Qasam didefinisikan juga sebagai pengikat jiwa atau hati untuk tidak melakukan atau melakukan sesuatu dengan suatu makna yang dipandang benar, agung, baik secara hakiki maupun secara itikat oleh orang yang bersumpah. Pembagian qasam. Dilihat dari segi kelengkapan unsur qasam dalam suatu sumpah, maka dapat dikategorikan kepada dua macam, yaitu zahir atau jelas dan mudar atau tersirat. Faedah-faedah qasam. Sumpah adalah salah satu uslub Al-Quran, di mana ia juga digunakan di tengah-tengah masyarakat Arab. Ia berfungsi untuk menggunakan ungkapan yang terdapat setelahnya. Karena Al-Quran menggunakan uslub sumpah, maka ia mesti dikuasai dalam rangka memahami kitab suci tersebut. Penguasaan qasam Al-Quran dapat membantu pembaca untuk memahaminya. Materi selanjutnya, nasik dan mansuk. Definisi nasik dan mansuk. Nasik merupakan masdar dari kata nasa, yang secara harfiah berarti menghapus, memindahkan, mengganti, atau mengubah. Secara etimologi, nasik berarti menghapus, menggantikan, atau mengubah. Sedangkan al-mansuk berarti yang dihapus, yang digantikan, atau yang diubah. Adapun jenis-jenis nasi. Yang pertama, nasi Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua, nasi Al-Quran dengan As-Sunnah. Yang ketiga, nasi As-Sunnah dengan Al-Quran. Dan yang terakhir, nasi As-Sunnah dengan As-Sunnah. Selanjutnya adapun macam-macam nasi. Yang pertama, nasi bacaan dengan hukum. Yang kedua, nasi hukum sedang tilawahnya tetap. Dan yang ketiga, nasi tilawah sedangkan hukumnya tetap. Materi selanjutnya, muhkam dan mutasyabih. Definisi muhkam. Kata muhkam diambil dari kata ahkamah yang artinya mencegah. Al-hukum yang artinya memisahkan antara dua hal. Maka seseorang dikatakan hakim karena ia mencegah kezaliman dan memisahkan antara dua orang yang berselisih, membedakan antara mana hak dan mana yang batil, antara benar dan mana yang dusta. Sedangkan mutasyabih secara bahasa berarti tasyabuh, yang artinya bila salah satu dari dua hal serupa dengan yang lain, dan syubhah ialah keadaan di mana salah satu dari dua hal itu tidak dapat dibedakan dan yang lain karena adanya kemiripan di antara keduanya secara konkret maupun abstrak. Adapun macam-macam mutasyabih. Yang pertama, mutasyabih yang tidak seorang pun bisa memberi makna, tafsiran, dan takwil. Yang kedua, ayat mutasyabih yang tidak bisa diketahui maksudnya oleh seorang pun meski melalui kajian dan pembahasan. Dan yang ketiga, mutasyabih yang hanya diketahui maksudnya oleh ulama khas. Pembahasan selanjutnya, mutlak dan muqayyad. Definisi mutlak dan muqayyad. Mutlak adalah lafaz yang menunjukkan suatu hakikat tanpa suatu adanya pembatas. Menurut Abu Zahra, mutlak ialah lafaz yang memberi petunjuk terhadap muqayyadnya secara sasaran pengguna lafaz tanpa membandingkan kepada satu, banyak atau sifatnya, tetapi memberi petunjuk kepada hakikat sesuatu menurut apa adanya. Sedangkan pengertian muqayyad adalah suatu lafaz yang menunjukkan hakikat sesuatu yang dibatasi dengan suatu pembatasan yang mempersempit keluasan artinya. Materi selanjutnya mengenai ilmu munasabah. Pengertian munasabah. Secara terminologi, munasabah dapat didefinisikan sebagai berikut. Menurut Az-Zakari Karyashi, munasabah adalah suatu perkara yang dapat dipahami oleh akal. Sedangkan menurut Manan, munasabah adalah aspek yang punya ketertarikan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain dalam satu ayat, antara ayat satu dengan ayat yang lainnya. Materi selanjutnya, qiraat Al-Quran. Pengertian qiraat. Secara etimologi, lafaz qiraat adalah bentuk jamak dari qiraah yang merupakan bentuk masdar dari fi'il madi qiraah, yang artinya bacaan. Sedangkan secara istilah, qiraat ialah salah satu cara membaca Al-Quran yang selaras dengan kaidah bahasa Arab, dan sanadnya mutawatir serta cocok dengan salah satu dari beberapa mushaf Utsman. Materi selanjutnya, terjemahan Al-Quran. Definisi terjemahan. Terjemahan adalah proses memindahkan makna dari satu bahasa atau bahasa sumber ke bahasa lain atau bahasa sasaran. Tujuan dari terjemahan adalah untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan dalam bahasa sumber dapat dipahami dengan cara yang sama dalam bahasa sasaran, meskipun kata-katanya berbeda. Secara ringkasnya, terjemahan adalah proses kompleks yang memerlukan pemahaman mendalam tentang bahasa dan budaya kedua bahasa yang terlibat. Penerjemah harus bisa mengatasi berbagai tantangan, linguistik, dan budaya untuk menyampaikan pesan dengan cara yang jelas dan akurat dalam bahasa sasaran. Definisi tafsir dan takwil. Definisi tafsir secara etimologi, tafsir dalam arti menunjukkan, mengungkapkan, dan menunjukkan makna yang wajar. Sedangkan secara istilah, menurut sebagai kalangan yaitu ilmu yang berusaha mencari tentang bagaimana memahami kata-kata Al-Quran yang mulia, maknanya, serta aturan yang terdiri atas makna yang diambil dari ketentuan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Sedangkan definisi takwil ialah secara etimologis diambil dari kata pertama, yang kembali ke asalnya, dikatakan dulu dan dilakukan, dan selanjutnya menjadi acuan. Pembahasan materi yang terakhir ialah perkembangan tafsir dari masa ke masa. Yang pertama, tafsir pada masa Nabi dan sahabat. Dalam periode ini, tidak ada sedikit pun tafsir yang dibukukan, sebab pembukuan baru dilakukan pada abad kedua. Di samping itu, tafsir hanya merupakan cabang dari hadis, dan belum mempunyai bentuk yang teratur. Ia diriwayatkan secara bertebaran, mengikuti ayat-ayat yang berserakan, tidak tertib atau berurutan sesuai sistematik ayat-ayat Al-Quran, dan strukturnya di samping itu juga tidak mencakup keseluruhannya. Baiklah, sekian pembahasan dari materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.